Pada zaman dahulu, kemunculan penyakit yang tampak aneh dan belum pernah diketahui sebelumnya dapat membuat masyarakat sontak geger. Alhasil tak jarang orang mengira penyakit itu disebabkan oleh ilmu sihir atau ilmu santet. Selain karena pengetahuan medis yang kurang, simptom atau gejala penyakit yang aneh kerap membuat banyak orang mengaitkannya dengan hal-hal mistis. Padahal semua penyakit ini bisa dijelaskan secara nalar dan medis. Kepercayaan masyarakat terhadap kekuatan supranatural atau ilmu santet untuk menyebabkan penyakit bahkan sudah ada sejak 3.500 tahun silam. Lois N. Magner, seorang sejarawan dalam ilmu medis, bercerita mengenai hal ini dalam bukunya, A History of Infectious Diseases and the Microbial World. Mitos suku Indian, misalnya, percaya bahwa penyakit ada karena kekuatan gaib sehingga orang pintar atau dukun dan para dewa harus bekerja sama bertarung melawan iblis untuk menyembuhkannya. Tapi berkat kemajuan teknologi dan ilmu medis, kini manusia dapat mengetahui asal-muasal dan penyebab dari berbagai penyakit juga pengobatannya. Berikut 5 penyakit nyata yang diakui oleh dunia kedokteran modern, walau dulunya sempat dikira akibat guna-guna ilmu santet di himpun hellosehat.com. 1. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa adalah sebuah istilah besar yang menaungi banyak penyakit mental. Beberapa contohnya termasuk depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, gangguan kepribadian, trauma, dan gangguan makan. Salah satu penyakit mental yang paling banyak ditemui di Indonesia adalah skizofrenia, atau yang dikenal masyarakat sebagai gila. Gangguan jiwa itu sendiri memiliki gejala yang sangat luas tergantung dari kondisi apa yang dideritanya, dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda pada setiap pengidapnya. Yang umum adalah merasa putus asa dan selalu sedih, ingin menjauh dari masyarakat, bahkan hingga marah-marah dan mengamuk. Tak sedikit masyarakat yang memandang ini sebagai gejala guna-guna ilmu santet, bahkan ditempeli jin sejak kecil. Bahkan stigma kuno masyarakat Indonesia terhadap gangguan mental ini masih melekat hingga sekarang. Pada tahun 2014 dilaporkan terjadi 1.274 kasus penderita gangguan jiwa yang dipasung di Indonesia. 2. Encephalitis lethargica. Encephalitis lethargica atau disebut juga penyakit von Economo adalah sebuah penyakit yang belum diketahui penyebabnya. Encephalitis lethargica memiliki gejala demam tinggi, sakit kepala, bahkan tidak adanya respon fisik dan mental. Selain itu, penderita juga mengalami pergerakan mata yang tidak normal, lemahnya tubuh bagian atas, sakit pada otot, tremor, leher kaku, perubahan perilaku bahkan hingga koma. Pada tahun 1917 sampai tahun 1928 epidemi encephalitis lethargica tersebar di seluruh dunia. Tercatat hingga ribuan orang yang terkena penyakit ini mengalami Parkinson setelahnya. Gejalanya yang aneh, penyebaran yang cepat, hingga hilangnya epidemi secara tiba-tiba membuat orang-orang takut dan mengira ini ulah tukang sihir yang menggunakan ilmu santet. 3. Epilepsi. Budaya tertentu masih memiliki kepercayaan bahwa ketika seseorang kejang sebenarnya ia sedang kerasukan roh jahat, namun faktanya kejang adalah murni sebuah kondisi medis. Epilepsi atau yang dikenal masyarakat sebagai ayan, adalah gangguan saraf otak kronis yang ditandai dengan kejang berulang secara spontan. Tidak semua kejang adalah epilepsi.
Namun biasanya setiap epilepsi selalu ditandai dengan kejang. Beberapa jenis kejang memiliki gejala seperti tubuh diam mematung atau menjadi kaku yang seringnya datang tiba-tiba. Gejala epilepsi seperti ini terkadang membuat pasien menghentikan apa yang sedang dikerjakannya. Raut muka penderitanya bisa tampak kosong dan kebingungan, bahkan tidak merespon sekelilingnya. Dari sinilah anggapan epilepsi sebagai efek guna-guna ilmu santet. 4. Fetus in fetu. Fetus in fetu adalah kejadian yang amat langka terjadi. Ini terjadi karena adanya malformed fetus atau janin yang berkembang dengan tidak sempurna menempel atau berada di dalam tubuh seseorang. Seharusnya, orang ini merupakan saudara kembarnya sejak di rahim ibunya dahulu. Karena berada di dalam tubuh, terkadang penderita baru menyadari setelah ia tumbuh besar. Pada 2006 di India, seorang anak berumur 9 tahun memiliki benjolan di tubuhnya. Setelah dicek dengan USG dan CT scan pada tubuhnya, terlihat sebuah massa fetus dengan tulang serta jaringan di sekitarnya dengan ukuran sekitar 10 tanda kali 10 cm. 5. Keracunan ergot fungus. Ergot fungus atau Claviceps purpurea adalah jamur yang menyerang tanaman gandum. Tanaman gandum yang terserang akan berubah menjadi warna hitam. Jika ini termakan, si pemakan akan mengalami gejala seperti sakit pada otot, muntah-muntah, halusinasi, serta kulit seperti tercakar. Gejala ini terekam dalam Salem Witch Trials. Salem Witch Trials adalah salah satu kasus yang cukup terkenal pada zaman modern awal. Peristiwa ini terjadi di Amerika zaman kolonial pada tahun 1692 sampai tahun 1693 yang mengakibatkan hampir 300 orang tertuduh dan 30 orang dihukum gantung karena merebaknya penyakit bergejala aneh. Saat ini, para ahli menduga bahwa penyakit yang terjadi pada saat itu terjadi karena tanaman panen mereka terserang ergot fungus. Peneliti menemukan bahwa serangkaian gejala di atas disebabkan oleh zat aktif ergot alkaloids, asam lisergat, yang ada dalam jamur tersebut. Seiring berkembangnya zaman, asam lisergat inilah yang mendasari kemunculan LSD, lisergic acid dietilamide, narkotika sintetis jenis halusinogen yang dapat memunculkan halusinasi berat pada penggunanya. LSD dibuat dari sari jamur ergot kering. 6. Sindrom Tourette. Salah satu penyakit yang dianggap sebagai serangan santet adalah sindrom Tourette. Sindrom Tourette sendiri adalah suatu gangguan kesehatan di mana seseorang menggerakkan suatu bagian tubuhnya secara berulang-ulang, sering dan juga konstan. 7. Teratoma. Mungkin Anda akan dibuat kaget jika melihat ada rambut, bahkan beberapa buah gigi, di dalam rongga perut. Seharusnya, gigi ada di rongga mulut dan rambut berada di kepala. Teratoma adalah jenis tumor langka di mana terjadi pertumbuhan berbagai jaringan, seperti rambut, gigi, otot, dan tulang. Penyakit ini paling umum ditemukan di beberapa daerah tubuh manusia. Misalnya, tulang ekor, ovarium, dan testis. Namun, dapat juga terjadi di berbagai tempat lain di tubuh. Penyakit teratoma dapat muncul pada bayi yang baru lahir, anak-anak atau orang dewasa. Namun, tipe tumor ini lebih sering terjadi pada wanita. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian.